next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Kita akan ngelanjutin penurunan rumus kita untuk gelombang stasioner, yaitu ujung terikat ya. Jadi namanya juga ujung terikat, berarti ujungnya akan diikat ya, seperti ini. Oke, kita cek dulu. Nah, lihat gelombang datangnya itu ujungnya adalah bentuk simpul ya, kemudian balik dia simpul lagi kayak gitu ya. Atau kalau lebih jelasnya, ini adalah gelombang datang, kemudian di sana adalah gelombang pantul gitu ya. Shoot gitu ya. Oke. Nah, sama-sama what is that? Sama-sama simpul, sama-sama ujungnya simpul, kita bisa tulisin ya. Untuk yang ini YA sin omega T min KX, berarti sebelah sini ingat arahnya ke kiri, berarti nanti min ini jadi plus. Kemudian karena berlawanan fase ya, berlawanan fase karena kan dibalik tuh, lihat ya. Yang ini tadinya di atas, kemudian yang ini jadi di bawah, berarti berlawanan fase. Karena berlawanan fase, maka bisa kamu tambahin 180 derajat, atau kalau mau A-nya dikasih minus ya, oke? Jadi tandanya semuanya kebalik. Sekarang kita akan langsung ngejumlahin si ujung-ujung persamaannya ya gitu ya, superposisinya. Y sama dengan Y1 plus Y2, kita tulisin aja. Sama kayak kemarin ya, A-nya kita satuin, jadinya sin omega T KX min sin ya, sin min sin. Oke, ini trigonometri lagi. Jadinya adalah 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Oke. Sehingga kita bisa masukin tuh A kali 2 cos jumlahnya yang dalam kurung sin setengah yang kurangnya ya, sehingga kita dapetin KX-nya menghilang, yang ini omega T-nya yang menghilang ya. Jadinya segini 2 sama setengah hilang, so kita dapat A dikali 2 cos omega T sin min KX. Nah, sin min itu karena ada di kuadran 4 ya jadinya min sin. Sehingga kita dapetin ini min sin, atau kalau mau dipercantik itu jadinya 2A tapi ada minnya sin KX cos omega T. Ini kalau minnya itu cuma nunjukin arahnya aja ya, arah si amplitudonya ke bawah atau ke atas gitu kan ya. Nah, kalau kita mau menggeneralisirnya, kita bisa hilangkan si minnya aja biar gampang gitu, jadinya 2A sin KX cos omega T. Pengaruh besar nggak sih? Ya enggak, ini cuma nunjukin arah doang kan, bahwa dia mau ke atas atau ke bawah dulu kayak gitu ya. Oke, sehingga kita langsung aja ke simpul sama perut untuk ujung terikat ya. Ini dia gambarnya kalau mau diperjelas ya. Yang sebelah sana diikat, kemudian ini berlawanan fase. Nah, untuk menghitung perut sama simpul di ujung terikat, sebenarnya basicnya itu sama kayak ujung bebas. Kita kan udah tahu ya, kalau di sini yang membentuk gendutan itu perut, dan yang membentuk titik itu adalah simpul. Kita akan mulai analisis dulu untuk yang perutnya ya. Jadi kita selalu menghitung dari ujung pantul. Untuk yang perut berarti dia ada di sebelah sini yang pertama gitu ya. Dari sini ke sini itu seperempat, berarti sehingga jadinya seperempat lambda. Kemudian ini ada ya 3/4 lambda, sebelah yang sini tambahin setengah aja lagi jadinya 5/4, dan sebelah sini adalah 7/4. Oke, jadi kalau kita mau generalisir gitu ya, jadinya adalah 2n plus 1 seperempat lambda. Ingat kan ini sama kayak apa? Yap, ini sama kayak simpul tapi di ujung bebas ya. Jadi kalau ujungnya beda itu biasanya yang 2n plus 1 seperempat lambda. Oke. Nah, T ini artinya terikat ya, jadi PT berarti perut pada terikat. Oke. Kemudian yang simpul bagaimana? Nah, simpulkan yang sebelah sini. Oke, simpul pertama ada di mana? Ya, jelas ya ada di titik nolnya. Kemudian simpul kedua ada di tambah aja setengah gitu ya. Simpul ketiga tambah lagi setengah gitu jadinya lambda. Simpul keempat tambah lagi setengah. Jadinya 3/2 lambda. Dan seterusnya. Pokoknya yang penting nambah setengah, nambah setengah, nambah setengah. Oke, sehingga kita dapat ini atasnya kan pokoknya per 2 kali lambda gitulah ya. Jadinya n per 2 lambda, atau kalau mau cantik kayak gini ya 2n seperempat lambda. Jadi kalau yang beda dengan ujungnya, kalau kalian lebih teliti beda ujung ya, kalau bebas berarti ujungnya perut, berarti yang 2n seperempat lambda perutnya. Kalau ini terikat ujungnya simpul, berarti simpulnya yang 2n seperempat lambda kayak gitulah.
Sebenarnya nggak perlu diapalin sih, digambar aja kayak gitu ya. Nah, itu dia yang tentang si penurunan rumus perut simpul sama persamaannya gitu ya. Sampai nge-lag. Oke. Nah, habis ini ngapain lagi ya? Kita akan ngebahas lebih spesifik untuk yang stasioner dan contoh soalnya. Stay tune terus di channel Alpha. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.